Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah banyak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk penyertaan dalam hidup kami. Kami bisa menikmati hari yang baru, kami bisa menghirup udara yang segar pagi hari ini oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau berserah penuh di dalam tangan-Mu dan juga kami rindu mendengarkan suara-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu sehingga kami tidak salah melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah pengetahuan membutakan hati dari Lukas pasal yang ke-20 ayat 45 sampai 47. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama yang perlu kita ketahui bahwa segala pengetahuan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan dalam hidup kita. Melalui pengetahuan itulah kita dapat memahami banyak hal, bahkan kita mampu berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Saudara, pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang sangat pintar atau kelihatan pintar, sangat tahu banyak hal tentang Alkitab, namun hidupnya jauh dari kebenaran? Pernahkah kita menyaksikan seseorang yang rajin ibadah, hafal banyak ayat Alkitab, tetapi hatinya penuh dengan keangkuhan dan keserakahan? Ini paradoks yang paling berbahaya dalam kehidupan kerohanian kita, saudara. Pengetahuan yang tidak dibarengi dengan kerendahan hati dan kasih dapat memutakan hati. Yesus tepat sebelum ia ditangkap dan disalibkan berbicara dengan serius kepada para muridnya tentang bahaya ini. Ia mengangkat cermin dan menunjukkan wajah para ahli Taurat itu. Mereka yang tahu banyak tentang hukum-hukum Allah, tetapi hatinya gelap secara rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ada beberapa hal, saudara. Yang pertama, pengetahuan yang tidak mengubah hati melahirkan kesombongan. Yesus berkata, "Hati-hatilah dengan ahli-ahli Taurat." Mereka memang menguasai hukum Taurat. Mereka sangat mengerti kitab suci. Mereka dianggap paling rohani di masyarakat pada saat itu. Yesus menyoroti tanda lahiriah kesombongan mereka, jubah panjang yang mencolok. Dalam budaya Yahudi kuno, saudara, jubah panjang itu adalah simbol status dan kehormatan. Nah, mereka mengenakan jubah itu sambil berkeliling di pasar, bukan untuk menunjukkan kemuliaan Allah, melainkan untuk mendapat pujian dari manusia, menunjukkan kehebatan mereka, keangkuhan mereka. Pengetahuan mereka tidak membawa mereka kepada kerendahan hati, justru menghasilkan kesombongan rohani. Saudara, pengetahuan yang sejati harus membawa kepada pengenalan akan Allah, dan pengenalan akan Allah itu seharusnya menghasilkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Yang kedua, saudara, pengetahuan yang tidak mengubah hati melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Ayat 46b sampai 47a, para ahli Taurat itu sukanya duduk di tempat paling terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Namun mereka juga menelan rumah-rumah para janda.
Inilah kontradiksi yang paling menyedihkan. Mereka menginginkan tempat kehormatan di rumah ibadat, tempat di mana Allah seharusnya disembah, tempat di mana Allah satu-satunya yang mendapat penghormatan. Namun di balik jubah kesalehan mereka itu, mereka melakukan ketidakadilan yang sangat kecil. Itu dikatakan mereka menelan rumah-rumah para janda. Mereka menyalahgunakan kekuasaan itu dengan menguras sampai habis harta kekayaan para janda itu. Mereka memakai istilah rohani untuk kepentingan diri mereka sendiri. Saudara, kemunafikan itu adalah kesombongan yang dibungkus dengan hal-hal rohani, dan ini sangat miris sekali. Kemunafikan adalah buah dari pengetahuan yang tidak bertransformasi. Saat seseorang mengenal kebenaran tetapi tidak hidup dalam kebenaran, ia tidak tinggal dalam posisi netral, saudara, tetapi ia justru merosot lebih dalam ke dalam kegelapan. Saudara, betapa mirisnya jika ada seseorang bisa duduk di bangku gereja, mungkin dia duduk bertahun-tahun di dalam gereja, ikut pelayanan mimbar, bahkan mengajar sekolah minggu dari tahun ke tahun. Namun di rumahnya ia adalah tiran yang menginjak-injak keluarganya. Seseorang bisa berdoa panjang di depan umum, tetapi dalam bisnisnya ia tidak jujur, saudara. Inilah kemunafikan yang Yesus benci paling keras pada saat itu. Yang ketiga, saudara, pengetahuan tanpa pertobatan akan mendatangkan penghukuman yang lebih berat. Ayat 47b berkata, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara, Yesus tidak sekedar mengkritik perilaku para ahli Taurat itu, namun ia menyatakan bahwa mereka suatu hari akan menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan mereka yang tidak mengenal firman Tuhan. Saudara, ingat perkataan Tuhan Yesus, setiap orang yang kepadanya diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dalam Lukas pasal 12 ayat 48b. Pengetahuan, saudara, meningkatkan tanggung jawab yang besar. Semakin banyak seseorang mengetahui kebenaran, semakin besar akuntabilitasnya di hadapan Allah. Jadi ketika kita semakin mengenal firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita kenal firman Tuhan, kita akan semakin diubahkan dan semakin giat melakukannya. Itulah yang Tuhan rindukan. Jika kita belajar firman Tuhan hanya sampai pada pengetahuan, maka itu hanyalah sebuah topeng yang kita pakai. Semakin tebal topeng pengetahuan yang kita pakai, yang dipakai oleh seseorang, semakin sulit merasakan kebutuhan akan anugerah Tuhan dan melakukan kehendaknya. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa Allah itu kudus, sekaligus Allah itu juga adil. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jika ada orang tahu tentang firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, tetapi ia tidak melakukannya, atau ia menyalahgunakan pengetahuan itu, akan dihakimi lebih berat. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang bukan untuk menambahkan pengetahuan kepada kita, melainkan untuk mengubah kita dari dalam. Ia mati di kayu salib menanggung segala dosa kita, termasuk dosa kesombongan dan kemunafikan kita, dan bangkit supaya kita dapat memiliki hidup yang baru di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita merespon pengetahuan yang kita miliki tentang kebenaran dengan hidup dalam kerendahan hati, dengan hidup dalam kejujuran rohani, menjadi Allah Tuhan untuk melayani sesama, bukan untuk meninggikan diri, melakukan segala sesuatu yang didorong oleh kasih yang mengalir dari hati yang telah diperbaharui. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.